Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Saudaraku, jika ditanyakan bagaimana kita dapat menjadi alat agar Tuhan dimuliakan, jawabannya adalah dengan perbuatan baik kita. Sebab dengan perbuatan baik kita, maka terang cahaya ilahi terpancar di depan semua orang, sehingga mereka dapat melihat kemuliaan Allah dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan baik dari anak-anak Allah. Maka jika kita rindu menjadi alat di tangan Tuhan untuk memuliakan namanya, perbuatlah baik kepada sesamamu. Tujuannya tentu saja bukan supaya kita masuk dalam kerajaan sorga, karena memang setiap orang percaya telah memiliki janji masuk dalam kerajaan sorga oleh iman di dalam Yesus Kristus. Maka tujuan perbuatan baik setiap orang percaya adalah untuk memuliakan Bapa di sorga. Seperti yang dilakukan oleh Nicholas Muchami, seorang pria berumur 45 tahun dari desa Kaganda, Kenya. Ia berhasil membangun jalan sepanjang 1,5 kilometer hanya dengan menggunakan cangkul, skop, dan kapak. Hebatnya lagi, pekerjaan itu ia lakukan seorang diri. Menjadi pertanyaan adalah, mengapa ia melakukan itu? Saudaraku, selama bertahun-tahun penduduk di desanya harus berjalan memutar sejauh 4 km untuk menuju sekolah maupun pasar. Melihat hal itu, hati Muchami tergerak membuat jalan untuk mengurangi kesulitan warga desanya tersebut. Ia bekerja selama 8 jam sehari, mulai dari pukul 7.00 sampai pukul 17.00 dari hari Senin hingga Sabtu. Ia berkata, "Saya ingin hidup saya berguna bagi orang lain, dan saya senang jalan yang saya buat ini mendatangkan kebahagiaan bagi warga desa," kata Muchami sambil tertawa lepas. Tindakan dari Muchami ini tentu adalah suatu tindakan yang luar biasa, mengingat warga sekitar tidak ada yang mau membantunya, sebab mereka sudah terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan bayaran uang. Maka tanpa bayaran mereka tidak mau melakukan apapun. Karena itu saudaraku, tindakan Muchami ini menjadi tindakan yang sungguh menggetarkan hati orang-orang di sekitar mereka. Bagi mereka, tindakan Muchami adalah sesuatu yang aneh. Namun setelah mereka tahu apa yang menjadi alasan Muchami melakukan itu, hati mereka memuliakan Allah. Mereka mulai berkata seorang akan yang lain. Karena ajaran dari kitab sucinya lah Muchami melakukan semua itu. Dan tanpa disadari oleh Muchami, orang-orang itu diam-diam memuliakan Allah yang Maha Tinggi. Saudara, belajar dari kisah di atas, hidup kita sebagai orang percaya seharusnya juga memiliki kegunaan bagi sesama kita. Tuhan memanggil kita tidak hanya untuk diselamatkan, tetapi juga menjadi saksi bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, agar mereka dapat melihat terang Allah yang ajaib melalui perbuatan-perbuatan baik hidup kita. Kita bisa menjadi saksi lewat profesi yang kita miliki, lewat keterampilan, lewat talenta-talenta, lewat pelayanan-pelayanan kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Dan yang harus selalu diingat di dalam melakukan hal-hal yang demikian, saudara-saudara, kita melakukannya karena kita mengasihi Allah.
Dengan begitu, orang-orang di sekitar kita dapat membaca dan menemukan identitas kita karena kita memiliki kehidupan yang berbeda dengan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Nicholas Muchami tersebut. Ia adalah satu-satunya pria orang percaya di daerah itu, dan ia menunjukkan kesaksian yang luar biasa sehingga terang Allah boleh turun di tengah-tengah desanya, sehingga orang-orang di desanya mengerti bahwa Muchami adalah pengikut Kristus. Biarlah hal yang sama juga dapat kita alami, saudaraku, di mana kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada, supaya olehnya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau memanggil kami bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Lewat perbuatan kami, perkataan kami, dan apapun yang kami kerjakan, kiranya kami boleh mewartakan bahwa Tuhan yang kami sembah, Allah yang kami miliki adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang menyelamatkan, dan Allah yang peduli atas hidup kami semua. Terima kasih untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.